Olimpiade di Rio di Brazil, Ara menjadi satu dari 2 perempuan Indonesia yang terpilih menjadi volunteer di sana. Ketika ganda campuran mendapatkan medali emas, Ara itu mendampingi mereka menjadi translator di depan ratusan wartawan dari seluruh dunia. Kemudian ada Ero, Kavero, Karawita Bayanan, ada nomor 2. Hari ini dia lagi berada di wilayah selatannya Jawa Barat dan selatan, yaitu ujung genteng di Sukabumi. Jauh banget, perjuangannya itu luar biasa ya. Itu mungkin kalau dari Jakarta naik pesawat Garuda harus sampai di Jepang itu, saking jauhnya. Ya, kalau pesawat itu enak, kalau satu bus sudah lah perjuangan. Nah, Ero itu dia mewarisin sama dengan saya, dia Vkom 4, Fakultas Komunikasi, baru tamat 2 bulan lalu. Tapi foto beliau sudah banyak. Pertama 2014, dia mulai jalan dari kilometer 0 di Sabang sampai kilometer 0 di Maroke. Dia sudah jalan ke semua provinsi bersama putra bungsunya Pak Doni Monardo yang namanya Azhar, sekarang kuliah di Besar. Dan ada juga Ilman lagi di Kanada. Terus kemudian Ero ini meskipun dia belum selesai waktu itu, dia menjadi titik inti 2 juru bicara tingkat nasional. Pertama adalah juru bicara COVID-19, Dr. Esha yang cantik itu, ya. Bahkan kemudian sama Dr. Esha dia diminta untuk menjadi manajer internet, cuma dia menolak. Ya, dia bilang, dok, saya mau cari pengalaman dulu, nanti mengapresiasi. Dan yang kedua, dia menjadi titik inti juru bicara G20, Mauli Ayunda. Ya, nah dia seperti itu bukan karena bapaknya pakar komunikasi, tapi memang dia mendalami komunikasi. Dan itu semuanya adalah bagaimana cerminan orang tua. Jadinya bapak ibu kalau kita punya anak, apa yang terjadi di luar sana yang dilakukan adalah cerminan kita sebagai orang tua. Sama dengan kita ini, yang kita lakukan bapak-bapak ibu bersukses adalah cerminan orang tua itu kan. Ya, nah jadinya artinya apa? Paralel bagaimana sukses di karir juga efektif di sukses di keluarga. Benang merahnya, ya. Saya bicara pada banyak orang, termasuk teman-teman di Garuda, di Pertamina, gitu ya, di mana tempat lah. Ya. Itu ternyata ada kesamaan. Pertama, jangan pernah berikan makanan minuman yang haram kepada keluarga kita. Kalau bukan kita jangan diambil. Begitu kita ambil, ya pimpinan kita tidak tahu, teman kita tahu, ya kita bawa pulang ke rumah, kita kasih keluarga kita, hancurlah keluarga. Yang kedua, sejak usia ini beri pendidikan agama. Sekarang ini kita nggak bisa selama 24 jam memonitor anak kita, ya. Sementara mereka itu kena terpaan media sosial, ya. Outnya itu jelas sekali, nggak bisa dibendung. Dengan adanya agama itu bisa memfilternya. Yang ketiga, ya, jadilah orang yang demokratis. Jangan otoriter, jangan memaksakan kehendak. Jadinya saya punya pengalaman 2014. Saya beli rumah di Yogyakarta, harganya lumayan miliaran ya. Itu apa namanya? Tujuannya buat arah. Karena dia diterima di UGM, di Hubungan Nasional, Program Nasional UGM. Kasih mobil, kasih sepeda, kasih motor, udah gitu dikasih pembantu. Dia hanya bertahan 1 semester. Padahal uang pangkalnya 25 juta, uang semester 25 juta ya kan internasional. Nah, saya kalau kita demokratis saya pasti akan marah. Karena udah lumayan investasinya, ya. Tapi ternyata dia lebih memilih untuk di Korea yang hidup yang kamarnya 3 kali 4 bersama temannya itu di asrama dari Afghanistan. Dan dia sendiri berjuang. Nah, jadinya dan itu tadi karena dia memilih itu dia bertanggung jawab. Nah, saya sekaligus Jogja ini saya sampaikan kepada Bapak, sejak dia meninggalkan Yogyakarta sampai hari ini rumah di Jogja itu dijadikan didedikasikan sepenuhnya buat tamu-tamu gratis. Jadinya nanti kalau ada teman-teman ke Jogja gitu ya, nggak usah ngerepotin teman-teman satu kantornya di sana gitu. Karena terus kalau di Jogja itu bekerja itu mantap. Mantap itu ada kepanjangannya, makan tabungan. Nah, ya. Pasti dibilang kayak gitu. Nah, udah gitu banyak pendapat daripada pendapatan gitu. Ya. Terus kalendernya merah semua, nggak ada hitam semua, nggak ada merahnya. Karena tamunya seabrak-abrak gitu. Ya, nah jadinya kalau nanti ada yang mau ke Jogja, kalau memang butuh penginapan, butuh kendaraan, kontak aja saya. Ya, di rumah Jogja itu ada 3 mobil buat pelayanan. Siapa aja boleh gitu. Dan setiap tahun itu kami ada ratusan tamu. Ya. Nah, sebenarnya filosofinya bukan apa-apa. Semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah, bukan punya kita. Ya, jadinya dengan itu saya sama dengan saya nanti yang bertanya juga saya kasih buku.
saya sudah nulis buku banyak, ya ada belasan buku. Tapi yang betul-betul super bestseller ada namanya Trilogi Reformasi Silaturahmi. Udah dijual lebih dari 3.000 eksemplar. Dan penjualannya itu tidak melalui toko buku, tidak melalui media sosial. Saya ingin menunjukkan ingin membuktikan bagaimana kekuatan silaturahmi. Ya. Ini pertemuan kita seperti ini adalah karena kekuatan silaturahminya Pak Nano. Ya, kalau Pak Nano nggak dekat dengan teman-teman semuanya, nggak mungkin teman-teman hadir. Ya, ini kan hanya lewat grup aja atau lewat telepon aja atau WA aja gitu kan. Nah, saya dengan itu dan hasil menjual buku langsung door to door. Ya, ini juga kita bicara salesnya gitu ya kan. Nah, dan alhamdulillah dari hasil penjualan buku itu semuanya berkegiatan sosial. Di antaranya sudah mimpi umroh sebanyak 167 orang. Ya. Nah, yang sebagian nggak kenal siapa orang, dan bagi saya nggak penting itu. Ada timnya soalnya. Ya. Nah, dan satu hal, berbuat baik itu menjadi ketagihan. Ya. Karena apa yang saya rasakan, seperti air zam-zam. Jadi kita tahu air zam-zam itu sejak pertama kali ditemukan sampai hari ini, miliaran orang di muka bumi ini mengambilnya setiap hari, tidak pernah berhenti. Ya, termasuk ketika COVID kan ada juga yang ngambil. Logikanya habis, logikanya kering. Tapi enggak, malah makin banyak terus, malah makin jernih, malah orang yang berbola bersama rasanya dia bilang makin nikmat. Ya seperti itulah. Karena apa? Karena ada keikhlasan. Ya. Nah, jadi teman-teman ini bicara namanya komunitas bandara ini adalah kekuatan yang luar biasa. Bagaimana teman-teman ini kekuatannya dijaga betul. Ya, kalau saya katakan bagaimana menjaganya adalah dengan yang namanya komunikasi. Ya, komunikasi menjadi penting. Saya benar kata Pak Nano, ya, dari dulu sampai sekarang ini saya ini orang yang konsisten di istiqomah, termasuk silaturahmi. Ya, selama puluhan tahun. Dan ketika saya satu ke orang, kenapa teman saya dari waktu ke waktu makin banyak dan berkualitas? Karena mindsetnya, saya kalau ketemu orang itu tak pernah gini-gini, dihina kita gini-gini. Tapi mindsetnya adalah apa yang bisa kita berikan. Ya. Beri itu tidak selalu uang. Ya saya misalnya kan lihat wajah-wajah di sini, saya perhatikan nggak semuanya bahagia ini. Ya, ada juga yang kayaknya ada masalah ini. Ya. Kelihatan loh ya. Saya ini bukan paranormal, tapi saya ini belajar komunikasi, intuisi. Ya. Dan alangkah ruginya kalau ada kata kita sebagai manusia gak bahagia, ruginya dunia akhirat. Ya. Nah jadinya saya bicara pertama masalah bahagia. Ya. Kabar baiknya bahagia itu ada dalam diri kita masing-masing. Tapi kabar buruknya saya katakan tadi, ada orang yang gak bahagia, dan itu rugi banget. Karena ternyata untuk bahagia itu cuma dua. Pertama adalah bagaimana mensyukuri apa yang sudah kita peroleh. Ya, kita semua bersyukur. Ya, sampai hari ini kita masih dapat label sebagai pegawai, karyawan, otoritas bandara, gitu kan, otoritas bandara. Ya, teman-teman ini bekerja semuanya, ya, dimanapun itu, di tempat yang kredibel. Tidak hanya di Aceh, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Misalnya kita bicara airline, ya, nah, di mana-mana negara ada airline. Kita bicara namanya BMKG, di negara lain itu ada, ya. Pertamina, makanya kalau saya perhatikan orang Pertamina itu wajahnya berminyak-minyak itu biasanya, ya kan? Nah itu sama dengan kalau perhatikan wajahnya orang Pertamina, perhatikan wajahnya orang Riau, ya. Makanya plat nomornya BM, banyak minyak gitu ya. Nah kan ternyata buat plat nomor itu nggak ada salah-salah gitu loh. Kayak di sebelah ini Sumatera Utara kan ada BK sama BB. BK itu banyak ombur. Orang Sumatera Utara banyak ombur-ombur kan? Yang kadang-kadang nggak jelas ombur-omburnya itu kan. Udah gitu di Tapanuli Utara itu BB kan, banyak babi, banyak babi ya kan? Apa BL? Apa namanya? Ya kan? Kalau di kampung Sumatera Barat itu BA itu banyak akal. Orang Padang itu kan akalnya banyak, tapi kalau banyak akal jadi bocah jadi gila gitu. Nah jadinya artinya apa? Kita tuh harus bisa membaca yang tersirat dan tersurat. Ya. Nah, saya bilang tadi, yang pertama tadi bahagia itu adalah bagaimana kita selalu bersyukur.
Dan yang kedua adalah selalu bersikap ikhlas. Termasuk ikhlas hadir di sini. Ya, walaupun saya ngomongnya nggak lama-lama, karena kalau lama-lama saya perhatikan satu-satu udah mulai pegang perutnya. Bukan kayak acara TV lapor Pak, ini tapi lapar Pak, gitu ya. Ya kan? Ya kita ini kemana sana jadi warga aja, ya kan? Satu hal ya, teman-teman tahu nggak kemarin itu ketika COVID, lebih dari 30 juta orang mengalami PHK, dirumahkan, ya gajinya dipotong, gitu ya. Yang sampai hari ini kondisinya belum normal. Bahkan kita tahu kalau kita mau jujur, kalau kita mengalami, ya, semakin lama semakin banyak orang susah. Saya ini jalan ke Indonesia, jujur aja saya semakin berhati. Kalau saya ditanya apakah saya keluarga ngalamin kondisi kok maksudnya dampak dari COVID, kami enggak. Karena nyatanya masih ada yang bisa di-saving tiap bulan, malah mesti kita bantu orang. Tapi kita ini kan nggak boleh egois, ya nggak boleh hanya memikirkan diri kita, keluarga kita, tapi bagaimana kan lingkungan terutama. Jadi sekarang ini kalau kita baca itu, ya mulai dari bulan Januari sampai kemarin itu bulan Agustus atau September, itu yang terdata ada di BPS itu lebih dari 50.000, ya. Tapi lebih dari itu sebenarnya, terutama Jawa Tengah. Dan ini akan terus ini gelombang. Nah, sementara teman-teman ini kan tidak mengalami itu. Makanya satu hal lagi, kita harus bersyukur. Ya, wujud syukur itu apa? Meningkatkan kinerja, melakukan yang terbaik. Kerja itu jangan main-main. Karena kasarannya dimanapun kita bertugas, seandainya pada saat itu ada yang mengundurkan diri, jangan tripping masuk itu banyak sekali dan menggantikan kita. Ya. Lakukan yang terbaik. Saya misalnya kenapa saya kemana-mana pengennya sharing berbicara di sini, ya. Saya ini akan sering ke Aceh karena saya udah bicara sama Ketua PWI Bang Nasir. Beliau akan mengagendakan saya untuk datang jalan ke 2332. Ya. Jadi saya akan banyak belajar lagi. Saya maksudnya belajar. Jadinya artinya apa, ya? Bagaimana teman-teman ini bersyukur, ya? Karena apa? Begitu baiknya Allah kepada kita. Saya sudah jalan ke 38 provinsi di Indonesia dan bolak-balik. Papua itu saya sudah bersusun-susunan. Ya. Saya bisa katakan tinggal hidup bekerja di Aceh, ya apakah di Aceh besar, apakah di Banda Aceh, itu enaknya pakai banget. Ya. Enaknya pakai banget. Apalagi kalau sebagai kita datang ke sini, begitu turun itu langsung kebayang ayam pramugari. Dari ketemu pramugari, di sini ketemu ayamnya gitu ya kan. Nah, ya, jubit gitu kan. Saya sampai apal itu. Nah, pokoknya kalau di Aceh itu makanya nambah-nambah, ya. Ya terlepas bahwa itu ada bumbu ganjanya ya alhamdulillah. Nah, ya disyukuri aja kan gitu kan. Nah, jadinya intinya apa? Ya, bapak-bapak ibu semuanya, jangan pernah mengeluh. Mengeluh tidak menyelesaikan masalah, bahkan nama masalah. Jadinya filosofinya itu seperti pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Ya, jangan tanpa masalah baru. Kuncinya ada pada dalam diri kita masing-masing. Ya kalau saya bilang tadi bersyukur, kita sehat. Rasa syukur yang kedua bagi saya, memiliki banyak teman saudara di kota ini. Saya kekuatannya adalah sahabat, teman. Ya, teman saya itu sangat berhabra. Saya jujur aja, rencananya di sini paling lama dari Jumat. Tapi jadwal antri mau ketemu itu banyak sekali. Saya tinggal ngatur-ngatur aja, ya. Termasuk LO saya 2 orang ada di sini, termasuk yang mengemudi itu, ya, Bang Azhar, mereka minta ketemu. Dan itu semuanya saya hargai, ya. Nah, termasuk nanti abis ini saya mau ketemu sama teman saya di MPLN, Pak Amin Nakir, kemudian mau ketemu juga sama Pak Budiman yang kakak Kemenkumham, gitu ya kan. Nah ini juga nanti saya lagi nunggu dengan Kapolda, nanti kalau Pak Pangdam datang, pokoknya ketemu siapa aja, ya. Dan ketika kita ketemu itu tadi bagaimana kita belajar, bagaimana kita saling memberi, ya, saling mewarnai gitulah ya. Nah rezeki yang ketiga mendapatkan amanah. Jadinya amanah yang teman-teman dapatkan ini masa Allah luar biasa. Mendapatkan amanah. Banyak orang di luar sana ingin seperti Bapak Ibu semua, tapi nggak banyak kesempatan. Ya. Makanya jangan pernah disia-siakan, jangan pernah disalahgunakan. Sama dengan saya. Saya ini bersyukur sama Allah, ya, dikasih potensi, dikasih kekuatan menjadi motivator. Indonesia ini membutuhkan banyak motivator. Dan saya tidak pernah merasa punya saingan. Ya silahkan teman-teman mencari motivator yang paling gila seperti saya ini. Yang saya di mana-mana lebih senang nggak dibayar. Ya.
Ya, saya kira nggak ada. Karena orang punya belum apa-apa wali piro, ya kan? Udah berpikirnya itu. Kalau saya enggak. Saya berterima kasih sama Pak Nano. Ini bagi saya ini lagi ibadah. Kita semua ini masuk surga. Dan kita tidak tahu kebaikan mana yang bawa kita ke surga. Ya. Nah mungkin pertemuan kita ini walau-walau. Makanya apa? Selama 24 jam ada kesempatan ibadah, ada kesempatan berbuat baik, lakukan. Ya. Dan jangan pernah berpikir saya dapat apa. Ya. Walaupun saya meyakini pertemuan ini tiba-tiba. Kemarin saya kota benar. Tapi udah ada catatannya jauh sebelum kita lahir. Jauh sebelum setelah ditutup yang namanya Lauhul Mahfuz. Ya. Saya meyakini itu. Makanya saya nggak pernah khawatir kemana-mana. Ya. Saya misalnya salah satu kebahagiaan saya misalnya karena saya di dalam pesawat, saya tidak pernah kesulitan sekalipun untuk mendapatkan tiket pesawat, walaupun pesawatnya penuh. Ya. Nah, saya kalau Garuda itu saya berteman sama Pak Irfan, ya kita kemarin masih masa kontakan, gitu ya kan. Ini lagi ngatur waktu untuk pertemuan, gitu kan. Nah, saya biasanya guyon-guyon. Kalau saya terus terang aja, kita realitanya walaupun terus terang kalau saya ditanya, saya lebih senang misalnya Garuda yang maju, Citylink yang maju, Pelita yang maju daripada lain. Ya. Walaupun teman saya banyak di lain. Captain dari Putu itu teman atas saya. Ya, bosnya lain. Tapi kan realitanya kayak gitu. Ya kan? Saya selalu misalnya sepenuh apapun pesawat, insya Allah dapat. Karena saya biasa komunikasi sama orang Arab teman saya di airline. Pak, saya bilang, tempatnya saya berangkat. Walaupun mungkin di perjalanan kan mampu pramugari atau di kampung nggak apa-apa. Nggak tahu lah, sebenarnya kan enggak. Nah, ini kan karena silaturahim. Nah, jadinya kekuatan silaturahim itu dasar. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah dalam bentuk materi yang jumlahnya relatif. Ya. Tapi semua itu kesehatan, teman, amanah, materi titipan dari Allah. Ya. Nah, detik, menit, jam bisa diambil oleh pemerintah. Kita beberapa hari yang lalu terkaget ya dengan kehilangan Ibu Marisa, ya, yang itu orang baik dia tidak sakit tidak apa gitu ya kan. Nah, dan videonya viral yang terakhir ketika dia bicara di Yogyakarta, bagaimana dia mengatakan masalah babi dan sebagainya dan bicara di minyak gitu ya kan. Itu bisa terjadi pada siapa saja. Makanya setiap kita ada kesempatan berbuat baik, beramal, lakukan. Nah, kembali lagi bicara yang namanya kolaborasi, sinergi, ya Kota Bandara ini perkuat namanya silaturahim yang namanya komunikasi. Ya, nah ini keilmuan saya. Jadinya satu, boleh kita bangun tidur, tapi kita tidur lagi. Yang paling dominan itu adalah komunikasi, 80%. Kalau dijadikan 100%, 93% itu adalah non-verbal, bahasa tubuh, ya, body language. Hanya 7% yang verbal. Ya. Makanya teman-teman ini misalnya level pimpinan di kantornya, ya pintar-pintarlah melihat non-verbalnya teman-teman. Saya pernah sebagai teman-teman itu 17 tahun jadi karyawan. Jadi bisa merasakan bagaimana nuansa kuatnya jadi karyawan. Mulai 27 Desember 1988, saya bekerja di Hadian Suara Indonesia, saya wartawan, melakukan Jawa Pos di Malang dengan kuliah sampai 31 September 2005. Jadinya kemarin itu ketika 1 Oktober 2024 ini persis 19 tahun saya menjadi orang baru merdeka. Katanya cuma Allah. Saya pindah 9 kali pindah kerja di berbagai perusahaan besar itu. Dan kabar baiknya ini memang rezeki dari Allah. Saya pindah-pindah kerja itu nggak pakai lamaran. Jadinya ijazah SMA saya, S1, S2, S3 itu hanya tersimpan rapi di term deposit, nggak pernah digunakan. Terus kemudian mulai 30 September, mulai 1 Oktober 2006 saya mulai seperti ini. Saya bisa mengatakan, tadi juga memprovokasi ya. Nah, saya enak-enaknya kerja menjadi pegawai. Ternyata jauh lebih enak mandiri. Bukan masalah materi. Kalau materi itu sudah di Lauhul Mahfuz. Tapi bagaimana kebebasan, bagaimana kemerdekaan
Ya, bagaimana kita ini punya atasan satu-satunya hanya Allah. Ya. Tapi jangan saya ngomong kayak gitu, besok sampai berhenti nanti saya ditipu sama atasannya. Ya, tiba-tiba dari kecil mundurkan diri gitu kan, nanti saya ditelepon sama Pak Dewara gitu. Pak aku ini memprovokasi anak buat saya, jangan ya. Nah ini hanya dari pengalaman aja. Artinya apa? Kita ini dalam hidup ini butuh keyakinan yang kuat. Ya, butuh keyakinan yang kuat. Makanya lakukan secara konsisten 3 hal. Ya, secara konsisten. Yang pertama, berusaha secara maksimal hatinya bersih. Jangan biarkan setitik noda pun masuk dalam hati kita ini negatif. Maksudnya apa? Dalam suasana kantor, suasana kehidupan, terkadang ada orang yang membuli kita, negatif kepada kita. Ya itu terutama sampai kepada ibu-ibu, karena ibu-ibu ini merasakan. Beda sama bapak-bapaknya. Ya bukan mainin ibu-ibu ya, bapak-bapaknya logika. Ya. Nah jadinya begitu ada orang yang menyakitin kita, langsung secara hubungan sama manusia, abluminana, langsung kita maafkan tanpa jeda. Semua yang disampaikan pada siang ini sudah saya lakukan, bukan katanya-katanya, dan nikmat sekali. Terus pada saat yang bersamaan, hubungan sesama Allah, abluminallah, kita doakan. Pasti kita menjadi pemenang. Tidak pernah ada dalam kehidupan ini, di dunia ini, orang jahat mengalahkan orang baik. Adanya cuma satu dalam sinetron. Ya, realita kehidupan ya. Yang kedua, ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, ini adalah representasi, adalah ambasador, adalah duta dari direktur utamanya masing-masing. Ya. Sehingga apa? Setiap saat berkomunikasi dengan siapapun harus baik. Kedepankan etika dan kesantunan dalam berkomunikasi. Saya ini terserah aja karena saya bidang saya sangat sensitif masalah komunikasi. Saya cerita, saya ini salah satu sejak lama dosen luar biasa di semua sesko, sekolah staf dan komando TNI, Angkatan Darat dan Udara, dan sekolah staf dan Polri. Siswa saya itu mayor, letkol, kolonel dari puluhan negara. Saya ngajar komunikasi. Tapi meskipun saya pernah ngajar di Setimti, Pertanian Tinggi Polri, saya tidak pernah mengajar Pak Teddy Minasa sama Pak Ferdi Sambo. Ya. Jadi saya sampaikan ini berarti walaupun Pak Teddy teman saya, Pak Teddy Minasa teman saya, tapi kalau Pak Ferdi Sambo saya nggak kenal. Kita harus juga. Ya. Dan pernah di salah satu pengalaman, saya ngajar di sekolah di Jakarta. Di depan 150 siswa, angkanya mayor level dari 10 negara. Dan ketika ngajar itu CCTV-nya jalan terus, ya. Bila ada sekolah di bintang 2, ada bintang 1, dan di belakang itu ada perwira penuntut namanya Patung, angkanya kolonel. Ya. Nah, pas saya bicara gini, tiba-tiba dari sisi kanan sana dan mereka. Oh ini pada saya tanya, bentar ya. Enaknya jadi dosen itu kan kita ngatur-ngatur siswanya, ya kan? Walaupun dosennya nggak punya pangkat. Dia bayangkan kalau anda kata siswanya letkol, dosennya kalau tidak kolonel lah pangkatnya, ya kan? Dan saya bicara, begitu saya selesai, banyak yang mau tanya, saya persilahkan dia nanya. Dia sebutkan namanya, ya. Ternyata belakangan saya tahu dia asalnya dari kota kelahiran saya, Pematang Siantar. Makanya kalau ngomong itu BTL, bahasa tembak langsung. Nggak pakai bahasa basi, karena kalau pakai bahasa basi, bahasanya hilang, tinggal basinya doang, ya kan? Nah, langsung dia bilang, lalu saya, Anda tidak layak ngajar di kelas ini. Bayangkan, Anda tidak terkenal. Saya sih terbiasa nggak ada orang kayak gitu. Karena biasanya kalau orang seksual itu, dia euforia. Merasa hebat tapi nggak hebat. Jadi banyak orang yang merasa hebat, merasa pintar, merasa kaya, cantik, ganteng, itu gak ada apa-apa sebenarnya itu. Itu hanya kompensasi aja sebenarnya. Ya kan? Udah. Ya udah gitu. Saya batin aja kesian yang ngomong itu. Ya. Gara-gara dia ngomong kayak gitu, ya, mungkin kayak gitu, kuat diri tegang. Padahal saya selalu merekomendasikan kalau tegang itu malam-malam di rumah masing-masing.
Karena kalau nggak nanti bahaya nanti pelampiasannya. Nah, itu ada ceritanya dua, saya akan hanya. Mereka ini pada mikir nih sama Quran. Kira-kira dosennya mau ngomong apa? Saya santai, saya tunjuk. Terima kasih ya. Saya suka ditanya sesuatu kayak gini. Saya doakan ya, Anda ini nanti satu hari nanti jadi kepala sekolah tanah. Teman-temannya pada tepuk tangan, tapi tahu saya mengangkat atau membantu. Kenapa? Sampai dia pingsan, tapi dia meninggal karena udah pensiun lagi satu. Dia tidak pernah menjadi kepala sekolah tanah. Kenapa? Background pendidikannya adalah bukan dari akademi angkatan laut. Ya. Nah ini pelajaran komunikasi. Sebelum ngajar, mempelajari masing-masing siswa. Ya kita punya background. Semakin kita punya database yang kuat, kita semakin sukses. Ya. Nah, sama dengan kalau teman-teman yang bagian pemasaran akses, gitu. Ya saya ingat sekali dulu waktu Pak Boy pernah di Solo. Semarang. Oh Semarang ya, Boy Solo ya. Jadinya dia menarik waktu itu. Di sana itu ada perusahaan besar, namanya Sritek. Oh, Sritek. Nah, ya, Pak Lupinto namanya punya almarhum. Nah, cuma Pak Lupinto ini nggak pernah naik Garuda, naiknya selalu Sriwijaya. Ya, karena memang kedekatan hubungan emosional sama yang punya Pak Chandra. Nah, akhirnya didatangi lah Bapak Presiden Soeharto. Ya, ngomong gitu, ya dirayu-rayu lah, kan dia duitnya banyak, pokoknya triliunan. Nah, sementara anaknya yang namanya Iwan, yang paling besar, itu kalau ada pesawat itu nggak pernah Sriwijaya, naiknya Garuda, ya bisnis gitu. Nah, akhirnya apa? Dibilang, Pak, Bapak naik Garuda lah Pak, kan pasal bagus bawa poin. Apa jawabnya dia? Pak, dia bilang, Iwan sama saya beda. Iwan itu bapaknya orang kaya, makanya bisa beli tiket Garuda. Kalau saya bapaknya orang miskin, makanya naik Sriwijaya. Itu jawabannya. Kan seru itu kan? Nah, padahal yang uangnya banyak itu dia gitu kan. Nah ini kan namanya diplomasi gitu loh. Ya, nah, akhirnya kembali ke yang itu tadi, saya bilang kan, saya, ya, Anda bilang nggak layak. Saya ngajari tadi 2 tahun ke-8 dan tidak pakai lamaran. Saya diminta. Anda tahu orang kalau kerja di sini begitu tidak performa itu coy. Tapi saya dipertahankan. Ya nanti begitu istirahat, Anda ketemu sama ini apa namanya dasar sekolah. Tanya kenapa saya dipertahankan. Saya tidak berani karena beliau pangkatnya mayor melatih 1. Dan saya sekolahnya bintang 2, mayor jenderal, mayor juga tapi ada jenderalnya nih. Ya, karena di TNI Polri itu beda 1 pangkat poin aja udah psikologis. Nah, terus yang kedua, ketika Anda bilang saya nggak terkenal, saya itu kaget. Kalau ada orang nggak kenal aku, ya aku gini kan, berarti nggak pernah minum air mineral. Ya, nah. Kalau diri ketawa semua. Tapi gini ya, nanti kalau pas istirahat, Anda tulis nama tim juga. Aqua di saya. Anda akan tahu siapa saya. Saya ada di Wikipedia. Udah akhirnya setelah selesai itu, saya dipanggil sama dasar sekolahnya, Pak Anom namanya. Beliau menyampaikan Pak Aqua. Saya secara pribadi dan lembaga menyampaikan permohonan maaf. Siswa itu tidak pantas dia bicara seperti itu pada dosen. Saya minta nih Pak, maaf. Siswa itu tidak pantas jadi pendidik Pak, karena tidak punya etika dan kesadaran dalam berkomunikasi. Jadinya ini pelajaran. Kita akan dinilai dari apa yang kita sampaikan, akan dinilai dari perilaku dan tutur kata kita. Makanya selalu berpikir dulu, ya. Baru berbicara, baru bertindak. Jangan bicara dulu baru menyesal. Ya, saya misalnya kalau nanti terhubung sama teman-teman di WA gitu, saya bahasanya 100 kali. Salah satu sahabat saya, namanya selalu huruf besar, capital. Itu salah satu menghargai orang. Dan itu sama. Apalagi saya ini terus terang aja kepada semua orang menghargai secara universal.
Karena 19 tahun terakhir ini atasnya saya cuma Allah, nggak punya atasan yang lain. Nah, jadi tadi itu adalah hatinya bersih, komunikasinya baik, dan selalu berpikir positif. Positif thinking. Di mata saya semua orang di sini baik. Kalau nggak baik, ya itu urusan saya, urusan Allah. Kita ini jangan menjudge orang. Saya ini keluar masuk lapas, rutan, tapi bukan ditahan. Ketemu dengan warga binaan. Minggu lalu saya ada 6 sesi, itu 5 sesi diantaranya di rutan, ya, rutan kelas 2A di kelas 1 di Samarinda, itu ada 1.700 orang warga binaan. Kemudian rutan kelas 2A di Perpuluhan Tenggarong, itu ada 300 orang. Dan kemudian rutan kelas 2A di Balikpapan ada 1.140 orang. Ya. Saya ketika ketemu mereka, ya, mohon maaf, awalnya mereka tuh melihat itu dengan bersyukur. Ya, pakunya, pokoknya anu lah. Itu terlihat juga di Tabanan itu, gede-gede badannya gitu kan. Ini apa ini? Tapi begitu disentuh hatinya, dengan saya mengatakan, Bapak Ibu semuanya, oleh saudara saya ini belum tentu lebih dari Bapak Ibu semuanya. Hanya satu aja, Allah sayang sama saya karena apa? Aibnya gak dibuka. Sama dengan kita semuanya. Coba kalau aib kita dibuka, mungkin kita mengerikan. Ya, makanya kita hati-hati. Kemudian saya tentu mereka masing-masing. Jadi akhirnya apa? Sampai ada yang menangis. Ya. Begitu saya acara pada datangnya saya pada cium tangan, dikira saya ini kiai gitu. Nah, itu tadi karena berkomunikasi dengan hati dan hati-hati. Ya. Ini sebelum saya lupa, saya kasih nomor handphone saya kalau mau catat boleh ya. Karena biasanya kalau ada acara kayak gini, peserta itu nanya nomor handphone, nggak pernah nanya nomor rekening. Ya, ini pengalaman loh. Pengalaman saya berbicara di depan 2 juta orang lebih di semua provinsi dan di puluhan negara. Ya. Nomor handphone itu 0811 ya, 0811 90 5400. Ya, jadi silakan kalau mau kita komunikasi ya. Berarti kalau teman-teman ingin Pak, kita ingin ngobrol di dalam lagi, saya dengan senang hati. Ya nanti misalnya kita ngopi-ngopi Pak Sore kalau sudah waktu ada masalah. Tapi caranya satu, kalau kita ini ngopi-ngopi, pokoknya yang ada kaitan dengan biaya harus saya yang bayar, ya bukan teman-teman. Karena saya ini lebih senang membayar daripada dibayar. Dan kebetulan sama Allah sendiri rezeki itu. Ya. Jadi ya, filosofinya adalah saya merasa bahagia ketika bisa membahagiakan orang. Ya. Dan satu hal lagi yang luar biasa itu ketika berbagi tidak menjadi miskin, malah menjadi kaya dalam segala hal. Ya. Jadi kita juga usah pelit lah. Saya terus aja sangat kasihan kalau ada orang ya pelit materi, pelit ilmu macam-macam gitu. Ya. Jadi semuanya dari Allah. Saya bisa seperti ini, saya bisa keliling dunia kemana-mana karena Allah, bukan karena kehebatan saya. Gitu. Ya. Saya dengan komunikasi ada namanya REACH. Ya, REACH. Yang intinya mengajak orang mengatakan apa yang kita inginkan. Jadinya teman-teman ini kalau mau mendalami komunikasi nggak usah kuliah S1, S2, S3 seperti saya ini kelamaan dan biayanya mahal ratusan juta. Ya. Satu REACH itu aja di dalamnya secara konsisten. Yang pertama adalah R itu adalah respect. Ya. Hormati, hargai, dan jangan pernah menyepelekan siapapun. Saya selama saya di sini, ya, yang sangat saya hormati adalah pengemudi dari Lanut yang sekarang ada depan. Dia belum tahu siapa namanya. Kenapa? Ketika mobilnya bergerak, nyawa saya sama dia. Jadinya jangan dianggap kadang-kadang pekerjaan itu jangankan 2 mata, 1 mata nggak ada yang orang. Ini teman-teman Bapak Ibu pernah ingat beberapa tahun lalu di jalan tol di Jawa, di Jawa Timur itu ada artis sama suaminya meninggal. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Masih dari ternyata penggemar Vanessa.
Cepet loh langsung itu. Diam-diam loh ya. Ternyata penggemar itu ya. Ya. Walaupun saya tahu yang banyak penggemar juga, tapi saya tahu persis pasti nggak ada yang membernya karena mahal. 80 juta kan, nggak ada yang member. Ya. Nah, tapi saya di sini bukan mau ngomongin Mbak Paneka sama Bibi. Ya, mereka sobat mereka itu karena aja. Tapi beliau dia meninggal karena adalah sopirnya yang gagal. Ya. Jadi intinya kita di kantor, ya, ada sopir, ada office boy, ada pemerintahan. Ya. Kita ini nggak kerja sendiri. Saya misalnya, saya ini ada tim, ya. Tim salah satunya membuat materi saya. Tim saya ini calon profesor. Dia waktu S3 komunikasi itu umum. Tapi nggak ngomong aja. Nah, termasuk tim saya itu yang membuat kalau melihat ada flyernya, fotonya Pak Nano yang ganteng yang sudah viral gitu ya. Nah, itu tim saya buat tuh. Dari malam itu begitu saya dapat fotonya langsung diolah sama tim saya. Gimana Pak? Paten? Langsung kayak ya kan. Jadi kita ini bagaimana di satu institusi yang namanya seperti bukan superstar. Superstar itu nggak ada. Kan dulu kita pernah dengar superstar Michael Jackson itu salah. Seorang Michael Jackson almarhum dia untuk dirinya aja itu butuh 5-4 tahun orang. Aku suka baca-baca Untuk dia konser, ya itu butuh ratusan orang dinaikkan Hercules untuk mempersiapkan bagaimana sources dan macam-macam. Memang ketika tampil dia sendiri, tapi pendukungnya itu banyak sekali. Ya. Sama dengan teman-teman ini keberhasilan di masing-masing kantornya, dukungan dari teman-teman kita. Dan sekecil apapun dukungan itu kita apresiasi. Ya. Kenapa? Kemudian yang kedua adalah empati. Jadinya bagaimana kita bisa merasakan apa kata orang lain. Ya. Jadinya kalau kita punya tim gitu ya, kita tugaskan, begitu mereka kembali, jangan langsung dibawa bareng dengan bagaimana hasilnya. Tapi agak tenang dulu, diajak ngobrol dulu ya, lihat dulu, baru kemudian. Secara pelajaran psikologi komunikasi, kalau ada orang yang berhasil, ya itu apresiasi dari banyak orang. Bila perlu disampaikan, tolong kamu cerita 5 menit 10 menit, bagaimana kenapa bisa berhasil. Sebaliknya, kalau ada anggota kita yang salah, ya jangan sekali-sekali dipermalukan di depan banyak orang, ditegur, dimaki-maki, ya, apalagi sampai kebinatannya keluar, ya. Jadinya mohon maaf ini saya bukan apa namanya, bukan gibah ya karena yang salah satu sampai hari ini yang masih seperti itu adalah Pak Pikiran. Ya. Pak Budi itu sekarang kasihan sama teman-teman lain. Kalau sudah rapat hari Selasa nih kan kayak gini udah, ya kan dirutnya aja digituin, keluar tuh ada monyetnya, ada anjingnya, ada babinya, kayaknya banyak lah peliharaan-peliharaannya. Ya. Kita jangan. Jadinya jangan ada menyakiti orang. Tapi ada tapinya. Teman yang bersalah itu diajak bicara dari hati ke hati, dan dia diberi kesempatan untuk berargumentasi kenapa dia salah. Sekecil apapun kesalahannya, beri peringatan minimalis. Kamu saya peringatkan ya, kasih kesempatan 2 bulan, 3 bulan, perbaiki. Jangan orang kan dibiarin, karena apa? Organisasi kita menjadi tidak berwibawa. Kemudian A adalah audible. Jadinya bagaimana kita berkomunikasi bisa dipahami, bisa dimengerti. Yang namanya komunikasi itu ada 2, internal, eksternal. Ya. Kalau internalnya bagus, eksternalnya pasti bagus. Internalnya jelek, eksternalnya pasti jelek. Udah. Ya. Bagaimana kalau internalnya bagus? Semuanya harus saling menghargai. Ya. Pimpinan di masing-masing unit harus memberikan keteladanan. Antara ucapan harus sama dengan perbuatan. Ya. Sama dengan sekarang ini bagi orang tua, ya terutama keluarga muda, di pesan saya. Jangan copy paste blok pendidikan orang tua kita kepada anak-anak. Banyak yang nggak nyambung. Ya. Kalau dulu kan kita ini misalnya salah itu dipanggil tunduk aja.
Tapi kalau sekarang ini anak itu dipanggil, dia udah hadapan orang tua, belum orang tuanya, wajahnya udah kayak mendekam orang tuanya. Ya, nah, itu. Saya kemarin itu juga waktu COVID, banyak anak-anak teman saya ketika ketemu, Om Aqua, tolong didoain ya supaya COVID-nya segera pergi. Belum kenapa? Stres Om, dia jadi mama di rumah, belum apa-apa udah marah-marah mamanya. Bayangkan itu, anaknya cuma 2-3 gitu kan, sementara guru itu puluhan ratusan anaknya sekolah kan. Nah ternyata jadi guru itu juga gak gampang. Ya, dan mohon maaf aja, sangat tidak fair seandainya kita memberikan sepenuhnya atau titik berat pendidikan itu kepada guru di sekolah. Pendidikan utama itu adalah di rumah. Ini yang paling mendasar. Ya. Dan bicara keteladanan, jangan ada gap dengan keluarga anak. Saya misalnya sama anak saya itu seperti teman. Ya. Misalnya pernah nih kejadian seperti ini ya, di waktu saya waktu di mana namanya? Lagi di Makassar. Bolak-balik Errol Jackson. Dia waktu itu masih praktik SMP. Saya ini terserang aja setiap ada acara, begitu selesai itu buka handphone yang pertama itu dari keluarga, prioritas. Ya. Karena anak itu sebenarnya itu dia kita sebagai demokratis harus membuka saluran komunikasi sosial pada anak. Begitu dia tidak menemukan saluran pada orang tuanya, dia kan cari calon lain. Begitu nggak persoalannya itulah dia menjadi narkoba, menjadi geng motor, nggak karuan. Nah, saya biar aja, begitu selesai saya keluar saya telepon. Ada apa bos? Saya biasa sama Ero tuh suka panggil bos gitu aja lah ya kan, kayak teman gitu. Pak, Ero lagi terima agama ini, atau mikir apa belum bayar? Karena tiap bulan itu pasti akhir bulan udah kerjakan alokasi dananya. Terus kenapa? Pak, listriknya padam. Saya pikir lagi, listriknya padam kok ngomong ke bapaknya? Bapaknya kan bukan tukang listrik, ya kan? Bapaknya kan tukang ngomong gitu kan? Loh kenapa dong saya bilang gitu? Panas Pak. Terus kepala PLN Bogor kan teman bapak, Om Wahyu. Bapak telepon Pak supaya hidupkan. Dikira itu kalau nanti ngecek gitu aja jadi kata PLN kan? Nah ini kan karena kepolosan jadi karena kelewatan. Siap bos. Nah saya telepon Pak Wahyudinya. Pak Wahyudi saya bilang, ini anak saya lagi les agama di Yasmin lagi Padang. Iya Pak Wah, di sana ada gangguan pendulang berapa? Biasanya kan pendulang itu kan. Tapi kira-kira pendulang itu kan Pak Wah nyala ya. Iya Pak, makasih. 15 menit kemudian Ero telepon saya, bos, terima kasih bos ini sakti loh, kenapa? Udah nyala bos gitu. Nah, padahal itu karena apa? Karena rezekinya memang udah nyala gitu kan. Nah, tapi bagaimana dia melihat effort orang tua? Nah, jadinya kita ini seperti itu, ya. Kemudian, ya, say clarity, clear. Gunakan kalimat sederhana secara terbuka. Dia jangan bertele-tele. Orang bingung, ya. Yang misalnya mohon maaf nih ada alat nih. Kita kalau ada penumpang delay, kita akan lihat kondisinya. Ya, karena semakin banyak alasan, makin nggak karu-karuan itu. Ya. Pak mohon maaf Pak ya, karena ini cuaca, karena pesawat kami ada trouble di sini, ya. Nah, dan ada kepastian. Ya, kira-kira 3 jam lagi lah Pak, 1 jam lagi kita kasih tahu. Nanti kalau belum apa kita kembalikan lagi. Pak mohon maaf ya, ternyata tadi perkiraannya mereka gini. Tidak, yang penting apa? Orang diinformasikan. Sehingga kalau dia misalnya punya rencana dia mau makan-makan, mau ngopi-ngopi dia bisa pergi lah. Enggak tiba-tiba nggak diinformasikan begitu dia datang, Pak pesawatnya udah berangkat Pak. Nah, ampun dia langsung viral kemana-mana gitu kan, media sosial dan sebagainya gitu kan. Jadi kuncinya bagi komunikasi. Dan yang namanya institusi itu akan terlihat itu kalau apa tidak ketika menghadapi krisis. Saya jujur aja, saya bilang selama ini sering namanya frontliner, garda terdepan kita itu lemah di bidang komunikasi. Saya ini menjadi shopper di banyak perusahaan di Indonesia, ya. Pelanggan serius. Saya melihat kelemahan dari garda depan berbagai perusahaan termasuk airline itu ada 3. Pertama, lemah mengenai korporasi. Maaf ya, kadang-kadang nih bukan sering ya, teman-teman dari depan itu nggak ngerti siapa direksinya. Nah, kalau dirutnya dikenal lah, saya begitu tanya ke lain itu
Pak, lihat aja di internet Pak, ngapa orang itu begitu, ya kan? Kami punya website Pak, gitu kan? Artinya mohon maaf ya, begitu dia tidak bisa menjawab itu, orang bilang kamu sama teman-temannya nggak care. Bagaimana kamu mengajak orang untuk bersama-sama kamu? Yang kedua, lemah mengenai product knowledge. Oh, Nggak ngerti dia. knowledge. Saya beberapa tahun lalu, kesalahannya maaf ini lagi Garuda kayak gini, pakai Hongkong. Nah ini karena tidak pedulian teman-teman zaman itu. Itu saya lihat itu waktu itu belum ada internet ya, brosur-brosur itu. Yang sudah ada luar sana masih ditaruh-taruh di situ. Jadi perlu kepedulian. Yang ketiga, lemah plus minus produk kompetitor. Jadi ada namanya business intelligence. Ya bagaimana kita mengetahui kalau dia ada sesuatu ya kompetitor kita. Ini selanjutnya adalah H, yaitu humble, tawadu, rendah hati. Gak ada yang perlu kita sombongkan. Sekarang ini tanggal berapa nih? Apa? Pak Jokowi 12 hari lagi selesai. Kalau selamat alhamdulillah, kalau masuk penjara ya wajar. Jadi ceritakan kita ini, mohon maaf. Saya bukan mengada-ngada. Saya sedih, saya ini non partisan. Saya ini nggak 01, nggak 02, nggak 03. Saya nggak masuk dalam Pilpres, ya, juga PDIP. Jadi bagaimana kita melihat ya, kondisi. Saya orang komunikasi, saya kesannya prihatin. Presiden dihujat sendiri oleh banyak rakyat. Tapi kita harus sesuai dengan amal perbuatannya. Saya kecil sama Pak Nano tadi, di tahun perdana. Itulah cara Allah membuka aibnya orang. Kalau ada kata gubernur jadi itu cara-cara Allah. Ya, sama dengan tadi saya bilang Pak Elina 1,5 miliar. 5 kilogram sabu yang dibuka sama kawas itu, ya, per kilo itu 300 juta. Sementara uangnya triliunan rupiah. Yang namanya dia punya truk itu banyak, itu miliaran katanya. Tapi itulah cara Allah. Jadinya bisa terjadi pada siapa. Jadi kita juga perlu lebih hati-hati, waspada, mawas diri, ya. Terakhir, ya, sebelum ada kuis. Bagaimana Bapak-bapak Ibu semuanya melaksanakan yang namanya 3K? Saya kayaknya nggak banyak-banyak, kok 3 aja. Karena kalau tanya banyak-banyak nanti dikira mengenai K9, 5, ya, yang bukan ngacak-ngacak itu, ya kan? Yang pertama adalah ya, berusaha menjadi ya pegawai yang kredibel, yang layak dipercaya. Bagaimana kita kredibel? Utamakan namanya integritas. Siapa? Ya, siap Bapak Letkol Pakan. Letkol cuma ini, kan? Super integritas. Nah, itu kan, ya. Jadinya kalau kita mau kredibel, utamakan integritas. Tunjukkan profesionalisme. Ya, harus amanah. Apalagi kalau dalam itu namanya akhlak, kan? Nah, ya. Padahal Pak Erick juga bilang berakhlak dia, gitu ya. Ya. Terus kemudian yang berikutnya lagi adalah harus komitmen janji. Ketika kita
punya janji harus kita laksanakan. Apapun konsekuensinya. Ya. Ketiga, harus konsisten. Kita ini jangan belok-belok dan harus yakin tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang bisa menghambat dari Islam. Pak Nano nggak pernah ngebayang harus 3 kali bolak-balik ke Aceh. Ya. Dan nggak main-main rezekinya di Aceh, Masya Allah. Termasuk mendapatkan istri orang Aceh. Ya. Kemudian apa namanya? Pak Anan. Nah, Pak Anan ini juga begitu. Ya. 18 tahun di Aceh. Orang Aceh juga istrinya. Makanya ada nanti persatuan suami istri orang Aceh. Ya. Oh iya kan, Aceh itu kan cantik itu loh ya kan. Ya, apalagi yang dari mana yang mata biru? Lamno itu loh, kan nggak main-main loh. Ya, itu waktu apa namanya tsunami, itu tsunami kemarin itu. Baru 3 hari terjadi tsunami itu udah. Dan saya lihat dipecat sama kantor saya. Yang itu tadi ini juga pelajaran. Ketika kita punya niat baik, kita memohon pada Allah, Allah pasti mengerti. Ini saya ketika sore-sore lagi di mall sama istri saya, lihat TV, kaget, kok tiba-tiba jadi di Aceh. Langsung saya pilih ke Aceh. Ya. Dan ketika ngomong sama istri saya itu dilarang. Bukan dia melarang suaminya untuk dia di sini, tapi karena masih gempa-gempa. Saya sampai bilang ke saya di Aceh itu pokoknya begitu datang, dia Aceh kasih pulang. Itu kan hanya modus saja, modus jaga di sini ya. Ya. Tapi itu tadi Allah berjalan. Ya. Akhirnya saya misalkan berangkat. Dan waktu itu saya bergabung ya di kantornya Surveyor Indonesia di sini di Jalan Sudirman yang itu ngontrak rumahnya Pak Abu Bakar. Abu Bakar kan ya, gubernur atau Wagub ya, yang main pan itu loh. Nah, di 2 rumah dari itu komplek rumah Bank Indonesia. Nah, waktu itu BI lumpuh karena banyak yang meninggal ya, di sana penuh mayat di kantornya itu. Nah, pas saya numpang di sana, ketemu sama atasan langsung itu saya, namanya Bang Junaidi Bang Jun. Nah, dia langsung telepon ke saya. Biasa namanya Retno. Retno, ini suamimu sini nih sama aku nih. Sejak itu saya nggak pernah nyuruh pulang. Nah, ini kan jalan ini, iya kan? Ini kan sama Allah dikasih jalan. Nah, begitu juga di kantor. Saya ada direktur saya Bu Novi. Karena waktu itu persiapan mau diberi sama orang tim waktu itu kan lupa teman terbesar di Swiss. Dia bilang, kita sudah terima berapa US dollar? Pokoknya bicaranya dolar. Bilang, Bu, Aceh asal ini nggak butuh dolar, nggak butuh manusia, jangan mayat. Udah, kamu kalau mau ke sana silakan. Kalau kamu boros berapa lama saya pecat. Ya udah, saya biar aja. Tapi belakangan itu hasil apa dengan SP macam-macam, ya, oh ya, makasih ya. Dari itu. Hasil apa dengan surat kerja di sana, akhirnya diputuskan menjadi relawan. Dan saya ini dianggap sebagai pionir. Yang tadinya mau dipecat, karena saya sudah dulu, saya dianggap pionir. Dan saya disuruh reimbas berapa kali, tapi nggak saya lakukan. Ya. Dan yang saya bersyukur lagi, orang di bandara ini, orang di bandara Medan, Polonia waktu itu, kemudian di Soekarno-Hatta, itu ngantri ya dari sini mau keluar, dari sana mau masuk nih. Ya, saya dengan gampangnya terbang pakai pesawat-pesawatnya. Sampai saya naik Sinok, Ransal, itu pesawatnya, Airbusnya, rasanya bisa mundur gitu kan. Karena banyak teman-teman saya, termasuk saya itu di Angkatan Udara, dia nggak perlu ngantri-ngantri. Nggak saya bilang, saya mau ke Jakarta loh, Pak, naik aja nih, ada airport saya mau berangkat Pak, naik aja Pak. Ya, pilih aja tempat dulu sendiri kan. Ya. Itu karena apa? Karena niat baik dan karena silaturahmi. Ya, jadinya kepada teman-teman ini ya, syukuri
ya, dan selalu menjaga, memelihara, mengembangkan, meningkatkan silaturahmi dengan menghargai teman satu kantor dan kemudian juga menghargai mitra-mitra. Ya seperti itulah, ya. Karena kita nggak bisa berdiri sendiri, ya kan? Jadinya misalnya Pertamina, ya kan? Walaupun banyak pasokan apa itu, aktor macam-macam, tapi kalau pesawatnya nggak jalan, mesti jual kemana? Sama dengan kemarin COVID, saya melihat itu bandara Bali tertentu seperti bandara hantu, ya, kosong lompong kayak gitu. Yang namanya Kuta itu biasanya pusat jalan, legian itu sepi dan ada kemanusiaan. Ini perjalanannya, ya. Karena itu kita masih ada kesempatan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, ya, atau ada yang mau komentar, ya, ayo.